bincang online ini merupakan salah satu terselenggaranya bincang online ini merupakan salah satu bentuk atau langkah menjawab visi dari Kapela NTB, yakni memasyarakatkan penyelaman scuba kepada masyarakat luas khususnya di Nusa Tenggara Barat agar dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Dan harapannya untuk acara bincang online ini peserta dan khususnya dari Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di masing-masing wilayah itu bisa lebih giat memposting kegiatannya di media sosial dengan cara yang benar dan efektif, ya. Nah, sebelum kita ke acara inti, kita sama-sama dengarkan dulu nih sambutan singkat dari Pak Ketua, Ketua Komunitas Penyelam Nusa Tenggara Barat, kepada Bang Herman. Disilahkan. Silakan Bang Herman. Ya, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga pada malam ini kita bisa hadir dan berkumpul di sini walaupun via Zoom, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk sama-sama belajar. Dan lupa kita aturkan juga selawat serta salam hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan semoga besok di yaumil akhir kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam ini yang saya hormati Mbak Iza ya. Kita pernah ketemu Mbak Iza di Lando waktu itu. Mbak Iza ini sebagai narasumber juga luar biasa memang. Beliau sudah tidak diragukan. Yang kedua yang saya hormati juga Pak Barmawi dan para anggota Kapela serta para peserta malam ini yang ikut dalam bincang online dengan tema memaksimalkan media sosial digital untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Ini sangat luar biasa sekali, kita patut bersyukur dan kita berbahagia karena kita bisa belajar secara langsung kepada sang pakar ya, sang ahlinya. Dan semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggunakan sosial media. Sangat senang sekali rasanya saya malam ini ya. Intinya itu saja sedikit dari saya Mbak Din. Untuk mari kita sama-sama belajar kepada teman-teman agar tetap semangat. Kita ikuti season ini sampai akhir ya, sampai waktu yang ditentukan oleh moderator. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Ketua sambutannya. Kita langsung saja ke acara inti. Kita sama-sama menyimak materi dari Mbak J. Namun sebelum itu, bagi peserta yang ingin bertanya nanti sebelum Mbak J selesai menyampaikan materi, peserta bisa menuliskan nama, alamat, dan juga nama komunitas jika ada di kolom chat untuk kami panggil nanti setelah Mbak J atau setelah Mbak J menyampaikan materi atau saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, kita langsung saja undang Mbak J untuk menyampaikan materi. Pada Mbak J disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dina, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk Kapela NTB untuk undangannya. Salam kenal dan salam hormat kepada Pak Ketua, Mas Herman. Selamat malam, Mas Barmawi, Pak Ridwan, Kak Sebastian, dan semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk dijadikan co-host atau dibuka untuk share screen-nya. Kebetulan masih disable, belum bisa share screen.
Ya, malam hari ini materi saya hanya akan menjadi pemantik dan Bapak Ibu, kakak-kakak semua, nanti mari kita berdiskusi terkait dengan beberapa hal tentang media sosial. Baik, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, mohon izin saya sedikit menyederhanakan terkait dengan tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Dan mohon izin tidak bermaksud menggurui, tapi semoga kita saling belajar dan juga saling berdiskusi pada malam hari ini. Jadi media sosial untuk kelestarian dan kemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, ini tema yang sangat luas sebetulnya terkait dengan media sosial. Dan izin saya malam hari ini mewakili Genpi, salah satu komunitas di Indonesia yang memang berkonsentrasi pada pariwisata. Dan Genpi lahir juga di NTB ya, dari NTB untuk Indonesia. Dan saat ini kita sudah memasuki tahun ke-6 dengan sebaran luas 212 kota kabupaten di Indonesia. Dan ketika kita bicara tentang media sosial, itu memang menjadi salah satu dari marketing strategi. Marketing tidak harus selalu berjualan, tapi bagaimana kita mempengaruhi orang, baik secara kognitif, pengetahuan, lalu juga mempengaruhi orang terkait dengan afektif dan sikap, lalu nanti ujungnya adalah behavior, atau bagaimana marketing ini juga mampu menggerakkan orang, bukan hanya untuk berwisata, tapi juga banyak hal yang bisa kita gerakkan dengan media sosial melalui marketing ini. Dan malam hari ini, kenapa saya memulai dari sini, karena ketika kita bicara tentang media sosial, atau sering juga disebut sosial media, ini tidak bisa dilepaskan dari marketing framework gitu. Jadi wisata bahari, kelautan, perikanan, dan semuanya, ini adalah sumber daya yang sangat luar biasa, sumber daya yang terbarukan. Dan kita melihat bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah bahari. Jumlah desa wisata bahari juga semakin meningkat dengan kualitas yang semakin baik di berbagai penjuru negeri di Indonesia. Kalau kita lihat di NTB sendiri, wisata bahari, wisata kelautan, perikanan, baik itu dari sisi produk, sisi wisata, ataupun sisi yang lain, ini potensinya sungguh sangat luar biasa. Dan marketing itu menjadi sangat penting sekali, karena ini adalah ujung tombak bagaimana kita akan men-share apapun yang ada di sana. Bagaimana kita mempengaruhi orang untuk datang, terlebih mempengaruhi orang sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan dengan media sosial ini. Media sosial itu memang menjadi bagian penting dalam media strategi. Jadi ini hanya sebagian kecil dari media. Media itu sangat luas sekali, tapi media sosial hari ini itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Bahkan media sosial ini bisa dikatakan sebagai ujung tombak saat ini. Nah, lalu kita juga melihat bahwa media sosial ini juga digunakan oleh hampir seluruh orang Indonesia. Saat ini sudah ada 210 juta orang Indonesia yang menggunakan media sosial. Dan media sosial dijadikan referensi untuk memilih tempat wisata, untuk berkegiatan dalam berwisata. Dan media sosial itu ternyata menjadi media paling efektif untuk sharing informasi. Kenapa demikian? Karena media sosial selain digunakan oleh banyak orang, media sosial dikenal sangat murah, mudah, dan juga sangat efektif sekali. Jadi inilah posisi media sosial ketika kita bicara tentang marketing. Apapun produk wisata, apapun produk bahari, lalu bagaimana ini memanfaatkannya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya marketing. Nah, kenapa harus berorientasi pada media sosial? Karena saat ini kita sudah memasuki dunia yang sangat digital sekali. Bahkan saat ini orang sudah mengganti media-media konvensionalnya menuju media sosial. Kalau dulu orang ingin mendapatkan berbagai informasi itu harus menonton TV, membaca koran,
ataupun sebagainya, tapi saat ini semuanya bisa didapatkan dengan media sosial saja. Tutorial, informasi pariwisata, lalu juga banyak hal itu ternyata bisa dijawab hanya menggunakan media sosial saja. Bahkan saat ini di kota-kota besar sudah sangat jarang orang melihat televisi karena mereka sudah live streaming, sudah YouTube live, lalu juga ada media sosial yang di mana media sosial ini juga sangat beragam sekali. Mulai dari Instagram, lalu juga kita juga melihat ada TikTok, lalu ada Facebook, belum lagi ada WhatsApp. WhatsApp termasuk media sosial, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, ini luar biasa sekali ketika kita melihat bahwa pasar kita itu bukan hanya NTB saja, tapi pasar kita juga pasar nasional maupun pasar internasional. Dan kita sangat memahami bahwasanya media sosial ini digunakan secara berbeda-beda di setiap tempat. Kalau di NTB, mayoritas tertinggi masih menggunakan Facebook. Nah, kalau di Indonesia saat ini referensi yang banyak digunakan adalah Instagram dan TikTok. Nah, ini cukup berbeda nampaknya. Lalu kita juga melihat bahwa kita ketika menggunakan media sosial ini juga harus melihat pangsa pasar kita ada di mana. Oh, ternyata pasar saya ada di China, maka saya tidak akan menggunakan media-media umumnya pada di sini. Kita harus berorientasi media sosial apa yang menjadi target dari pasar kita. Baik, ini fakta terbaru di mana teknologi merubah perilaku dalam berwisata. Kalau dulu orang harus menggunakan travel agent, orang harus merencanakan tur melalui travel buddy, melalui asisten mereka. Tapi saat ini media sosial merubah pemasaran pariwisata. Dengan adanya teknologi ini, berwisata menjadi sangat mudah sekali. Nah, apakah wisata bahari di Indonesia sudah menjadi wisata yang paling diminati? Mengingat ini juga banyak sekali wisata bahari di setiap wilayah di Indonesia. Lalu apa saja konten dari wisata bahari? Tentu ini sangat bisa didapatkan melalui media sosial. Dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi ini merubah perilaku orang dari satu waktu ke waktu yang lain. Kalau kita melihat di tahun 2010 misalkan, lalu kita bandingkan dengan tahun 2020 atau hari ini, tentu teknologi ini sangat merubah perilaku dalam berwisata. Dulu mungkin tidak banyak orang yang menggunakan media sosial untuk sharing tempat wisata, tapi hari ini melalui media sosial semuanya sudah bisa di-sharing. Dan dengan gampangnya kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini. Berbicara tentang teknologi, tentu ini juga tidak akan selesai hanya pada alatnya saja, tapi bagaimana bahwa teknologi ini harus didukung oleh SDM yang mumpuni, SDM yang dalam hal ini bisa menggunakan teknologi dengan baik, dengan bijak, dan dengan tepat sasaran. Nah, tentu malam ini kita akan banyak berdiskusi teknis, dan nanti silakan teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, tidak harus menunggu selesai, kalau ada boleh dituliskan di kolom chat juga, atau boleh raise hand untuk langsung berdiskusi. UNWTO atau United Nations World Tourism Organization, ini adalah badan PBB, itu mengatakan bahwa social media changing destination branding. Jadi destinasi kita itu mau dikenal seperti apa, itu tergantung dari bagaimana sosial media itu membranding destinasi kita. Jadi kita mau mengatakan bahwa wisata bahari tempat saya itu adalah wisata bahari terbaik, wisata bahari yang penuh dengan adventure dan sebagainya. Itu kata kita, tapi fakta yang akan ada di lapangan adalah apa yang tertulis di sosial media. Jikalau di sosial media itu ternyata adalah kontennya penuh dengan adventure-adventure yang lain, lalu juga keindahan dan hal-hal informasi yang mendukung, tentu itulah yang akan menjadi citra, yang akan dikenal orang itu adalah apa yang ada di sosmed.
Bisa jadi kita menginginkan A, tapi sosmed itu ternyata kontennya adalah B, maka orang ini akan mencitrakan tempat kita itu sesuai dengan apa yang ada di konten sosial media. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memberikan pengaruh ini, tentu ini menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan. Bukan hanya kita sebagai pemilik destinasi atau pengelola, tapi bagaimana orang yang datang lalu mengupload dan men-share informasi di sosial media. Tentu itu juga akan memberikan pengaruh bagaimana citra kita, bagaimana kita dikenal. Nah, ini bukan kata saya, tapi kata UNWTO, bahwa sosial media sudah merubah branding destinasi. Apa yang ada di sosial media, itulah branding yang diciptakan untuk sosial media kita. Nah, berbicara tentang media digital, ini tentu banyak sekali. Kita tidak hanya membatasi bahwa media sosial itu hanya pada beberapa aplikasi saja. Dan kenapa ini penting? Pada dasarnya bahwa kita tidak hanya boleh bergantung pada satu media sosial saja. Kalau kita ingin merajahi pasar, kalau kita ingin menjadi pemenang di pasar, kalau kita ingin dikenal, atau bahkan kita mempengaruhi para calon wisatawan ini, tentu kita harus menjaringnya tidak hanya menggunakan satu media sosial saja. Apakah harus semua media sosial? Jawabnya juga tidak. Kenapa demikian? Kita harus memilih media sosial mana yang tepat, media sosial mana yang paling kompeten, yang paling bisa memberikan gambaran tentang pasar kita. Jadi kita harus membuat semacam riset dulu. Oh, ternyata saya harus menggunakan 3 media sosial sekaligus, yaitu TikTok, Instagram, lalu juga Facebook. Kenapa demikian? Karena 3 media sosial ini adalah 3 media sosial yang merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya saat ini. Lalu banyak dari para wisatawan ini yang mencari informasi ini justru melalui Instagram, melalui TikTok, dan sebagainya. Nah, jadi harus ditentukan media digital apa yang akan kita gunakan. Dan nanti kita harus menyadari bahwa setiap media sosial itu memiliki karakter tersendiri, memiliki cara operasionalnya sendiri, dan juga memiliki algoritmanya sendiri. Menggunakan Facebook tentu sangat berbeda dengan cara kita menggunakan YouTube. Demikian juga menggunakan YouTube akan sangat berbeda ketika kita menggunakan Instagram. Dan ini harus dipahami bahwa kita ini tidak boleh menggunakan konten-konten yang sama di setiap sosial media, karena setiap sosial media ini memiliki karakter-karakter tertentu yang cukup berbeda. Baik. Nah, ini gambaran saja bahwa saat ini kita sudah menuju 5.0. Bedanya apa dengan 4.0? Kalau 4.0 itu teknologinya nomor 1. Teknologi menjadi hal terdepan, tapi ke depan itu adalah si manusianya yang harus mengontrol teknologi, bukan manusia yang dikontrol oleh teknologi. Jadi revolusi menuju society 5.0 ini diharapkan kita semua ini tidak kalah dengan teknologi, dan kita memanfaatkan teknologi, bukan kita yang dijajah oleh teknologi. Demikian juga dalam wisata bahari, lalu juga bagaimana kita memanfaatkan produk-produk perikanan, kelautan, dan lain-lain. Nah, ini intinya adalah pada manusianya, pada SDM-nya. Kalau saja SDM yang bergerak pada sektor ini sangat mumpuni, ini sangat menjanjikan dan sangat dimungkinkan bahwa wisata bahari adalah wisata yang akan menjadi primadona di Indonesia. Baik, berbicara tentang digital media sosial, yang perlu kita pahami itu sebetulnya adalah ada digital ekosistem. Jadi ekosistem itu bukan hanya pada ilmu pengetahuan alam, tapi dalam teknologi, dalam digital sistem itu ada yang namanya digital ekosistem. Apa sajakah itu? 1, adanya teknologi, jelas. Dan teknologi ini sudah bisa diakses, tidak perlu membayar, tinggal download.
selama ada WiFi, selama ada kuota, ini bebas digunakan. Lalu yang kedua, ada channel. Channel tinggal dipilih. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada blog, dan lain-lain. Nah, ada teknologi, ada channelnya, tentu ini juga tidak akan jadi apa-apa ketika tidak ada si manusia. Nah, manusia ini memegang satu dari 4 peranan pokok ketika kita bicara tentang digital ecosystem. Jadi sudah seharusnya para pelaku pariwisata, para pelaku pariwisata bidang bahari, kelautan, perikanan, ini juga siap dengan perkembangan digitalnya. Dan kita sudah punya teknologi, sudah punya channel, ada orangnya, ini juga tidak akan bisa maksimal ketika tidak ada strateginya. Dan strategi itu menjadi hal yang paling pokok ketika kita bermain media sosial. Strategi, ketika bicara tentang strategi media sosial, ada 2. Yang pertama adalah konten strategi, dan yang kedua itu adalah strategi penggunaan media sosial. Nah, kontennya ternyata butuh strategi. Bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana membuat konten yang disukai, bagaimana membuat channel kita banyak pengikut, lalu juga menjadikan channel kita disukai banyak orang. Nah, itu tentu ada strateginya. Nah, ekosistem digital itu yang terpenting ada manusia dan ada teknologinya. Nah, jadi kita sebagai bagian dari SDM atau manusianya, nah ini sudah harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Tidak ada media sosial yang sifatnya adalah stagnan. Facebook ketika digunakan tahun lalu dengan sekarang itu sudah beda. Demikian juga dengan Instagram. Dia tidak pernah stagnan dan dia akan selalu berubah mengikuti pasar. Dia akan berubah mengikuti dia akan berubah mengikuti perkembangan. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada yang statis. Tidak ada yang statis dalam teknologi, tidak ada yang statis dalam media sosial. Dulu foto menjadi unsur utama dalam Instagram. Saat ini video menjadi unsur utama dalam Instagram. Lalu kita melihat adanya berbagai persaingan antar media sosial. Dulu Reels itu tidak ada di Instagram, tapi begitu TikTok mengguncang dunia, begitu TikTok ini fenomenal dan populer, maka Instagram juga tidak mau kalah. Dia mengeluarkan yang namanya Reels. Jadi di sini kemampuan manusia dan teknologi adalah kemampuan yang harus saling mendukung. Oh, ternyata kita harus belajar ya. Meskipun kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan Instagram, cara kita menggunakan TikTok misalkan. Nah, itu ternyata juga tidak cukup karena mereka adalah platform yang akan berubah dan menyesuaikan dengan perubahan. Nah, apa yang menjadi trik dari tahun ini misalkan, tahun depan belum tentu sama. Nah, bisa jadi tahun depan itu Instagram akan kembali lagi ke platform foto. Oh, ternyata foto dikurangi dan Instagram lebih familiar, lebih senang ketika kita mengupload video. Nah, itu adalah beberapa trik yang memang kita harus pelajari di setiap media sosialnya. Apakah boleh video di Instagram digunakan di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan lain-lain? Nah, tentu ada yang bisa digunakan di beberapa platform, tapi ada beberapa platform yang ini meminta karakter khusus. Misalkan apa? Kalau Reels, lalu TikTok, dan lain-lain, WA Story, dan sebagainya, itu kan perbandingannya 9:13, ukuran gambarnya. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk YouTube. Nah, YouTube bukan tampilan yang sifatnya adalah portrait, tapi YouTube adalah tampilan yang sifatnya adalah landscape. Jadi, kita tidak bisa menggunakan satu video untuk semua platform. Bisa jadi bahwa platform ini cocok menggunakan video jenis ini, tapi ini tidak akan cocok digunakan di platform-platform yang lain. Lalu apa dulu sih yang harus diupload? Apa dulu sih yang harus dicari gitu? Sebenarnya
yang harus dilakukan terlebih dahulu itu adalah mengamankan informasi utama di Google. Sebelum kita bermain media sosial, usahakan bahwa informasi-informasi kita itu sudah aman di Google. Dalam artian kenapa? Di media sosial ini kan sangat terbatas ya. Kita ini hanya bisa mengupload apa yang menjadi headline. Kita hanya mengupload apa yang menjadi pokok materi saja. Nah, bagaimana orang ketika ingin mendapatkan informasi yang detail, tentu mereka akan mencari di mesin pencari. Bisa dibayangkan ketika kita tidak mengamankan informasi kita di mesin pencari. Orang sudah suka dengan kita di Facebook atau di Instagram. Lalu mereka ngetik di Google, Desa Bahari Bilelando sebagai contohnya. Oh, ternyata tidak cukup informasi yang ada di Google, sehingga orang tidak merasa mendapatkan informasi yang cukup. Tapi berbeda ketika orang melihat kita di sosmed, lalu mereka ingin tahu detail tentang kita dan sebagainya. Ketika mereka ngetik di Google, ternyata kita punya blog, ternyata kita pernah masuk di media-media lokal, atau bahkan pernah masuk di media nasional, dan itu akan sangat membantu kita dalam melakukan pemasaran produk wisata kita. Jadi dalam hal ini tidak ada media sosial yang tidak pernah berubah. Jadi mereka akan selalu berubah, mereka akan selalu menyesuaikan dengan berbagai perubahan, sehingga kita pun harus demikian. Nah, saat ini adalah saat yang tepat, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk melakukan restart tourism kita. Karena Indonesia sudah beralih menjadi endemi, meskipun belum dinyatakan secara valid ya, belum ada keputusan tersebut. Tapi kita juga melihat bahwa transisi dari pandemi ke endemi ini sebenarnya sedang terjadi, meskipun seminggu ini terjadi kenaikan kasus lagi. Ada varian baru yang masuk ke Indonesia. Dan kemarin 2 tahun itu kita dalam kondisi yang sangat krisis. Nah, dalam melakukan restart tourism ke depan, ini siapa yang paling siap, dia mampu memenangkan pasar. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Kalau teman-teman dari sektor wisata bahari ini melihat ini sebagai peluang yang sangat luar biasa, ketika tourism ini di restart, maka ini adalah kesempatan bagi wisata bahari Indonesia untuk menjadi pilihan terdepan. Kenapa demikian? Kita melihat dengan adanya pandemi COVID itu orang jadi lebih berhati-hati, orang lebih memilih hal-hal yang sifatnya safety atau aman ketika berwisata. Dan teman-teman di perairan, di perikanan, kelautan, wisata bahari, dan sejenisnya, ini bisa menjadi opsi ketika mereka mencari tempat yang aman, nyaman, dan sifatnya adalah di luar ruangan. Jadi sudah siapkah teman-teman untuk menjadi yang terdepan untuk memasarkan wisata bahari dan menjadikan ini sebagai wisata yang paling populer di Indonesia? Nah, tentu ketika melakukan restart tourism ini, solidaritas kita, kebersamaan, leadership kita, dan kerjasama kita dibutuhkan. Membangun akun media sosial itu tidak bisa sendiri. Jadi saya perlu tekankan bahwa cooperation atau kerjasama dalam menggunakan media sosial ini penting. Bagaimana kita bersama-sama mempromosikan satu hal, misalkan saja. Bisa disebut misalkan contohnya adalah Desa Bahari Bilelando. Nah, sudahkah kita melakukan banyak kerjasama untuk mempopulerkan tempat kita di media sosial? Sudahkah kita melakukan solidaritas dengan masyarakat, dengan unsur-unsur yang lain, dan sudahkah kita melakukan promosi secara kontinu, terstruktur, terencana? Nah, kalau belum, mari kita susun. Tapi kalau sudah, maka harus kita tingkatkan. Dan ingat bahwa kita tidak bisa besar sendiri dalam media sosial. Minimal kita punya follower, dan kita tidak bisa tanpa follower. Dan kita tidak bisa tanpa orang-orang yang lain. Nah, tanpa netizen itu tidak bisa.
Dan kenapa harus melakukan cooperation? Bisa dibayangkan bahwa setiap orang yang datang ke tempat kita itu ternyata bisa menyumbang konten. Dan ini dalam istilah sosial media disebut sebagai user generated content atau konten yang berasal dari masyarakat. Konten yang berasal dari netizen atau siapapun yang datang ke tempat kita. Dan itu secara trusted atau secara reputasi itu jauh lebih dipercaya daripada konten-konten yang kita rilis secara official. Kenapa demikian? Karena itu dinilai lebih alami, lebih informatif, lebih jujur, dan merupakan testimoni. Jadi jangan merasa bahwa orang yang datang ke tempat kita dan upload itu tidak membantu kita. Merekalah yang sebenarnya nanti akan sangat membantu dan bisa jadi mereka yang akan berjasa pada kita. Nah ini, jadi berbaik-baiklah dan dukung mereka, para pendatang di tempat kita yang berkunjung dan sebagainya, untuk men-share pengalaman mereka, experience mereka di tempat kita. Cooperation ini penting. Jadi ketika kita bicara tentang unsur pariwisata, bukan lagi pentahelix, tapi ada hexahelix, jadi ada 8. Bagaimana kita menggunakan media sosial itu tidak bisa sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, lalu juga masyarakat lokal, NGO, milenial, dan sebagainya. Dan di sini masyarakat lokal ini menjadi kunci. Kalau kita saja malas untuk share potensi yang ada di daerah kita, misalkan, bagaimana kita berharap pada orang lain. Dan local people ini akan menjadi updater terbaik karena mereka lah yang paling dekat dan mereka lah yang bisa mengupdate konten dengan cepat. Jadi siapa yang harus kita kerjasamakan dalam mengelola media sosial kita, dalam memberikan konten-konten positif kita, tentu semuanya ini punya peran masing-masing. Lalu sudahkah kita mempunyai mindset digital? Mindset kita ini masih digital atau masih analog? Kalau saat ini pikiran kita, mindset kita itu masih analog, ya jangan berharap bahwa kita akan panen, kita akan dikenal, kita akan populer di media sosial. Kalau mau memanfaatkan media sosial, mau dikenal melalui media sosial dan sebagainya, maka langkah pertama adalah merubah mindset kita menjadi digital. Perilaku kita ya digital. Nah, seperti apakah mindset digital itu? Ada 4 digital skill yang harus kita miliki. Yang terpenting adalah semuanya harus didigitalisasi, semuanya sudah harus memiliki jejak secara digital, dan semuanya sudah harus bisa disampaikan, bisa dicari, bisa ditemukan secara digital. Dari hal yang paling simpel, digital mindset itu adalah bagaimana kita mengetahui bahwa teknologi ini tentu akan membantu kita. Dari hal yang tersimpel, apakah kita sudah ada Google Maps-nya, apakah di Google Map itu ketika diklik sudah tepat lokasinya, lalu apakah sudah ada informasi jam berapa buka, kontak personnya, lalu juga apakah di Google itu fotonya bagus-bagus sesuai dengan yang ada, karena kita tahu Instagram reality dan realitas secara nyata kadang berbeda. Jadi digital mindset ini menjadi modal besar ketika kita akan memanfaatkan media sosial. Jadi mindset kita harus digital. Semua harus digital. Nah, sudahkah kita bermindset digital? Apakah kita sudah men-share secara digital? Apakah kita sudah memiliki aset digital? Baik itu foto, baik itu video, ataupun tulisan-tulisan review, tulisan-tulisan profil kita secara digital. Nah, ini sudah ada belum? Kalau sudah ada, ini akan menjadi peluru awal dan ini akan menjadi modal di mana kita akan dikenal secara digital. Digital tentu akan lebih mudah dan lebih murah, dan digital ini efeknya sangat luar biasa. Oke. Nah, bicara tentang digital mindset, tentu
kita harus memiliki kecakapan secara digital. Nah, kecakapan itu apa saja? Ada 4 poin. Yang pertama adalah digital content creation. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita tidak bisa memaksakan satu konten untuk semua platform. Setiap platform ini memiliki spesifikasi, setiap platform ini memiliki hal-hal yang sifatnya khusus. Nah, ketika ini sudah kita miliki, maka ini akan aman. Oke, saya sudah menyiapkan 10 video untuk YouTube saya. Kenapa? YouTube tidak boleh kosong, karena banyak orang yang mencarinya di YouTube sekarang. Nah, lebih dari 40% netizen itu nyari apa-apa sekarang ada di YouTube. Nah, apakah di YouTube itu apa ya kira-kira yang dicari orang? Selain informasi, YouTube itu sangat dicari untuk edukasi. Edukasi semacam apa? Contohnya adalah tutorial. Misalkan apa? Tutorial menanam karang. Nah, tutorial menyelam, tutorial melepas tuki, dan sebagainya. Itu tidak pernah kita pikirkan bahwa itu bisa jadi dicari oleh puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Nah, ketika itu kita sediakan informasinya, tentu orang akan berterima kasih bahwa kita memberikan informasi itu dengan cara apa? Like. Nah, orang yang merasa bahwa itu adalah konten yang berguna, dia akan men-share konten itu. Nah, syukur-syukur dia akan subscribe atau dia akan follow. Nah, dari konten ini interaksi akan dibuka. Informasi dari konten ini, interaksi ini akan dimulai. Tanpa konten kita tidak bisa berinteraksi apapun. Tapi ketika kita menyediakan konten-konten yang kira-kira disyari orang, konten yang disukai orang, maka ini akan sangat bermanfaat. Nah, tutorial menggunakan pedal, tutorial berenang, tutorial apa? Nah, ini akan menjadi konten-konten yang sangat menarik. Nah, siapkan konten. Konten ini ibaratnya adalah peluru. Nah, Facebook, YouTube, Instagram, semuanya itu adalah senjatanya. Senjata tanpa peluru, dia tidak akan berfungsi apa-apa. Jadi kita harus punya konten yang bagus. Kontennya ya minimal adalah konten yang layak lihat lah. Nah, kita melihat bahwa kadang ada perlunya juga bahwa kita harus memiliki konten yang terstandar. Terstandar itu ya misalkan tidak goyang, lalu juga informatif, di situ kontennya jelas, resolusinya oke, dan sebagainya. Ini termasuk kecakapan yang pertama adalah digital content creation. Membuat konten, entah itu foto, video, caption, tulisan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, digital asset management. Nah, apa yang kita keluarkan, atau siapapun, masyarakat, netizen, semua yang mereka unggah, itu adalah aset digital kita. Dan aset digital kita ini bisa jadi dia bekerja ketika kita tidur. Ketika kita punya aset digital yang produktif, aset digital yang bagus, dan aset ini adalah konten yang tadi. Ketika kita tidur, siapa tahu yang di Jakarta ini sedang searching wisata bahari di NTB. Oh, oke, ini kok kayaknya keren ya. Aku bulan depan mau ke sini. Dan bayangkan ketika aset ini sudah bisa menjadi satu aset yang luar biasa, satu aset yang bekerja untuk kita, untuk membranding, untuk menarik wisatawan, untuk dikenal banyak orang, ini akan sangat luar biasa. Lalu bagaimana melakukan aset manajemen? Copyright, ini penting, aset manajemen. Lalu bagaimana kita melihat, mengecek, oke, saya mengupload 10 video di YouTube. Nah, itu adalah aset konten saya. Bagaimana saya memanajemen itu? Oke, sekali-kali bolehlah 2 atau 3 itu sponsor, kalau di Instagram misalkan. Nah, di manajemen, karena follower kita misalkan masih di bawah 1.000, masih di bawah 5.000 untuk destinasi. Gimana caranya agar lebih dikenal? Boleh nggak kita sponsor? Boleh nggak kita tag orang yang mungkin centang biru? Boleh nggak kita tag orang yang followernya mungkin di atas 100.000? Dengan harapan apa? Indexing di media sosial ini akan membantu kita untuk lebih dilihat orang. Nah, itu. Lalu kecakapan yang ketiga adalah digital distribusi.
ya ibarat kita punya produksi itu juga harus ada jalur distribusi. Dan digital juga demikian, harus ada distribusi. Oh, ternyata video saya karena bagus, ini digunakan oleh KKP untuk promosi. Di-repost oleh akun KKP official. Lalu konten saya ini disebar di-repost oleh misalkan 100 orang karena bagus. 100 orang ini ada masyarakat lokal, ada misalkan dari government, dari media, dari akun-akun lokal. Nah, ini distribusi. Jadi memastikan bahwa kita ini punya distribusi, punya alur distribusi. Itulah pentingnya kenapa masyarakat lokal itu punya fungsi yang luar biasa untuk mendistribusikan informasi, mendistribusikan konten-konten yang kita kreasi. Dan yang terakhir, kecakapan yang terakhir adalah digital analytics. Sekarang ini sudah sangat murah, bahkan banyak sekali website atau tools yang bisa untuk mengukur engagement, bisa untuk mengukur bagaimana kinerja media sosial kita, atau bahkan akun-akun kita itu ketika kita menggunakan akun bisnis, kita sudah tahu insight kita. Aduh, ternyata konten aku nggak ada yang nonton. Oh, ternyata tapi di konten ini ternyata ada 3.000 orang yang melihat reel saya. Oh, ternyata konten ini hanya dilihat 10 orang. Ini 100 orang, tapi yang ini ada 3.000 orang. Maka itu akan menjadi pola. Akan menjadi pola di mana, oh ya, harus ada riset. Risetnya apa? Ini adalah konten yang banyak mendapatkan interaksi. Jadi ini adalah konten-konten yang disukai. Nah, saya dalam memproduksi konten ke depan, saya tentu akan memilih konten-konten yang disukai oleh netizen. Nah, semacam itu. Ya, ini salah satu contoh kasus how millennial redefining travel industry. Banyak tempat yang viral, banyak tempat yang luar biasa, ini hanya gara-gara Instagram. Jadi modalnya sangat mudah sekali dengan konten yang bagus, itu akan di-repost oleh banyak orang, banyak akun-akun, dan saat ini tuh sebenarnya banyak sekali akun besar yang mereka itu sistemnya adalah repost saja. Jadi mereka itu tidak membuat konten, tapi mereka hanya merepost. Jadi keuntungan kita ketika kita punya konten yang bagus, maka konten kita akan di-repost oleh banyak orang. Baik, kita sudah masuk di akhir dan semoga nanti banyak diskusi. Kita harus punya quick win. Dalam artian kita harus punya solusi. Apa yang harus kita lakukan? Tentu harus membuat konten yang bagus, konten yang positif, yang kreatif, dan bagaimana kita mengupayakan effective communication. Ini beberapa rekomendasi saya untuk teman-teman pengelola. Jadi buatlah konten sosmed, foto, video, teks, dan sebagainya. Dan membuat konten ini harus update. Jangan sampai konten tahun lalu baru kita posting sekarang. Ketika orang datang, kondisinya sudah berbeda. Nah, ini harus dihindari. Lalu sesuaikan konten itu dengan platform yang akan kita gunakan. Kalau kita memakai YouTube, tentu videonya akan berbeda ketika kita membuat Reels. Dari ukurannya saja sudah beda, durasinya tentu juga akan berbeda. Konten harus jujur, jadi jangan sampai kita membuat satu editing yang terlalu berlebihan. Lalu usahakan bahwa di situ ada teori storytelling, atau bahkan ada edukasinya, atau bahkan ada experience-nya yang kita share. Dan yang kedua adalah jangan lupa digital channel. Sudahkah kita memiliki akun-akun digital channel? Dan ini harus dikelola seperti jaring laba-laba. Kita punya akun TikTok, bagaimana menghubungkan akun TikTok kita dengan Instagram kita? Nah, ini penting. Lalu, apakah di Instagram kita sudah menyematkan link YouTube kita misalkan, atau link website kita? Jadi, ini akan mengkoneksi dari satu platform ke platform yang lain. Dan jangan lupa kolaborasi, libatkan sebanyak mungkin orang untuk mendukung kita di media sosial, untuk berkontribusi di media sosial kita. Dan tentu strategi kreatif media sosial ada dua.
Yang pertama adalah konten strategi dan yang kedua adalah strategi itu sendiri. Konten strategi adalah bagaimana membuat produk foto yang representatif, video yang representatif, teks yang representatif, lalu bagaimana kita melakukan copywriting, bagaimana kita mengajak mereka melalui kalimat-kalimat kita, bagaimana kita menggambarkan diri kita dengan kalimat-kalimat itu. Nah, seolah-olah bercerita, tapi jangan di-endingkan semua di sana. Endingkan ketika Anda ingin tahu lebih jauh dan merasakan sensasi yang sangat luar biasa, kami tunggu di desa Bahari kami. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kualitas produk juga harus diperhatikan, jangan sampai bocor-bocor, jangan sampai video kita tidak berkualitas sehingga tidak menarik orang. Dan yang terakhir adalah call to action. Harus ada tindak lanjut apa yang akan mengarahkan mereka. Misalkan, jika Anda ingin mendapatkan experience wisata bahari terbaik di Indonesia, silahkan kontak customer service kami, dan lain-lain. Nah, semacam itu. Dan tentu strategi media sosial ini membangun media sosial, akun yang representatif, dari nama ini perhatikan yang banyak dicari, yang sekiranya juga merepresentasikan kita. Lalu hyperlink itu adalah menghubungkan satu platform dengan platform yang lain, lalu juga optimasi. Bagaimana kita melakukan optimasi? Lalu apakah kita sudah menggunakan hashtag yang sama di setiap platform misalkan? Ini menjadi penting. Nah, platform yang sama, hashtag yang sama, nah ini menjadi penting. Lalu kenali target audiens kita. Siapa sih yang sebenarnya berpotensi untuk datang? Nah, itu. Dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, algoritma ini, kalau kita bicara algoritma, 2 jam juga nggak akan cukup ya. Dan rata-rata teman-teman memang harus banyak untuk belajar tentang algoritma ini. Bagaimana melakukan promosi yang baik? Harus diawali dengan share a good vibes. Jadi apa yang baik, yang sekiranya menarik bagi netizen, yang sekiranya bisa mendatangkan interaksi, nah itulah yang harus kita share. Dan jangan ragu ketika media sosial kita ini masih baru, jangan ragu untuk melakukan sponsor. Dan sponsor ini tidak perlu mahal-mahal, bisa dimulai hanya dengan 50.000 saja. Waktu saya membangun akun TikTok saya hanya dengan video yang sangat sederhana, saya mencoba untuk sponsor iklan dengan 50.000 selama 2 hari, itu ternyata jumlah yang nontonnya sangat signifikan, sampai 23.000. Padahal akun saya itu tidak di-follow oleh, tidak ada 50 orang yang nge-follow. Nah, tapi konten saya bisa dilihat oleh 20-an ribu orang. Dan ini sangat disarankan karena ketika kita berani untuk sponsor, itu dinilai bahwa akun kita itu termasuk akun yang aktif. Promosi yang bertanggung jawab ini menjadi penting, jadi teman-teman jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Jadi konten kita itu harus konten yang bertanggung jawab. Ekspektasi orang di media sosial itu harus dijawab ketika mereka datang. Ketika ekspektasi mereka terlalu tinggi, lalu mendapatkan hal-hal yang sebenarnya sangat mengecewakan, tentu ini akan menjadi reputasi yang tidak baik. Dan justru ketika ini di-share, ini justru akan sangat merugikan kita sebagai pengelola destinasi. Dan kualitas konten sangatlah penting. Jangan melakukan editing, lalu juga pastikan bagaimana orang nonton video YouTube, Instagram, dan sebagainya. Kalau video, ya video. Kalau foto, ya ambillah foto. Jangan nge-crop foto dari video. Ini juga tidak disarankan. Dan sekali lagi, ketika kita bicara tentang sustainability, kita bicara tentang bahari, lalu kita juga bicara tentang akhir dari pandemi ini, teman-teman di wisata bahari, di perikanan dan kelautan punya change yang sangat luar biasa. Karena rumusnya after pandemi ini adalah ini. Nature, ecotourism, wellness, dan adventure. Di wisata bahari tentu nature-nya sudah tidak diragukan lagi, ecotourism-nya jelas, sustainability-nya jelas, wellness-nya tahu, dan adventure-nya pasti ada. Dan itulah kenapa teman-teman di wisata bahari
Ini adalah kesempatan untuk merebut pasar. Gunakan semaksimal mungkin, tidak harus seluruh, tapi gunakan semaksimal mungkin media sosial, dan logikanya adalah kita seperti menjaring pasar, menjaring wisatawan itu ya seperti jaring laba-laba ini. Semakin banyak yang digunakan, semakin kita mengupdate konten-konten yang signifikan, yang cocok, dan sebagainya, tentu ini akan sangat meningkatkan peluang kita dalam mendapatkan kunjungan wisata. Dan ingat, user-generated content, di mana masyarakat ini adalah testimoni, maka 92% people ini lebih percaya pada review daripada iklan. Jadi ketika ada orang yang memberikan review baik, review yang membantu kita berpromosi, berterima kasihlah kepada mereka, karena itu akan menjadi konten yang sangat berharga. Nah, perlakukan Google, perlakukan sosial media, perlakukan akun-akun kita itu seperti halnya kita memperlakukan customer kita. Ingat, pembeli adalah raja, maka Google, sosial media, dan lain-lain ini menjadi asisten terbaik kita. Kita hanya punya waktu 3 detik kalau kita main Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Ketika 3 detik pertama ini orang sudah tidak interest, tidak tertarik dengan konten kita, maka dia akan skip, dia akan berlaju pada konten-konten yang lain. Sehingga konten yang baik, konten yang mampu merebut 3 detik pertama ketika orang melihat, dia akan memiliki peluang yang kemenangan yang lebih besar. Ya, donasikan media sosial kita untuk membantu promosi, terutama di bidang perikanan, kelautan, dan juga wisata bahari, karena siapa tahu dengan media sosial ini ya, ini adalah cara kita berdonasi dengan mudah, murah, dan siapapun bisa melakukannya. Terima kasih, itu sedikit materi yang saya bisa share, dan semoga bermanfaat. Dan semoga bisa berdiskusi juga dengan teman-teman. Kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo. Terima kasih. Terima kasih Mbak J, luar biasa sekali materinya malam hari ini. Ya, semoga dari penyampaian Mbak J tadi, teman-teman khususnya yang di kelompok yang bergerak di wisata, khususnya wisata bahari, bisa tergerak untuk kemudian lebih kreatif. Tadi sudah dijelaskan strategi-strategi, salah satunya membuat konten gitu ya. Nah, kita langsung saja membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan buat peserta yang ingin bertanya atau menanggapi dari materi Mbak J, silahkan. Mari Bapak Ibu. Ada. Boleh bertanya? Iya, silakan. Silakan perkenalkan diri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etang dari Pokmas Waspetrando mau bertanya, apakah dalam sebuah akun, seandainya ini akun IG, apakah bisa menambah atau membantu branding untuk pada saat kita membeli followers? Baik. Ya, langsung saja Mbak J ya. Baik. Etang. Ya, saya sangat tidak menyarankan untuk beli follower. Jadi kita itu dalam berperilaku di dunia digital, ini penting untuk jujur. Nah, beli follower itu resikonya banyak sekali. Yang pertama, bisa berkurang followernya. Yang kedua, beli follower itu nanti tidak meningkatkan engagement. Jadi kalau kita memilih beli follower, maka kita harus beli like di setiap postingan kita. Ini berat. Dan ini tidak natural. Dan ketika tidak natural, berarti itu sama aja kita membohongi diri kita. Nanti misalkan saya beli followernya 20.000. Tapi ketika saya posting, yang like saya itu hanya 10. Hanya 30, maksimalnya di 50.
Nah, tentu ini akan sangat jelek sekali ya. Dan ini orang sudah tahu, wah berarti ini followernya beli. Karena apa? Karena tidak terjadi interaksi, tidak terjadi engagement. Follower 1000, follower 2000, ketika asli itu akan sangat lebih baik daripada 20.000 tapi palsu. Jadi kejujuran itu juga hal yang utama. Kejujuran ini bukan hanya masalah dalam hal follower, tapi bisa juga dalam hal konten. Kalau kita nge-repost foto orang, berarti kita harus memberikan copyright atau repost from siapa? Foto taken by Barmawi misalkan, dari karyanya Pak Barmawi. Nah, ini contoh. Kejujuran itu penting dalam media sosial. Sekali kita mengambil karya orang, kita tidak mention, kita tidak, dalam artian kita tidak menyebutkan sumbernya, itu sama dengan kita mencuri. Nah, kalau kita mencuri, secara otomatis berarti kita ini dinilai bukan sebagai orang yang baik. Nah, apa yang ada di media sosial itu juga sebetulnya sama dengan seperti halnya kita di dunia nyata. Jadi sangat tidak disarankan untuk beli follower. Demikian, Kak. Terima kasih. Iya, masih mute, Mbak Dina. Iya, maaf. Ya, terima kasih Etang dari Pokmasa Petrando. Semoga bisa diterima hasilnya. Mungkin ada lagi? Ya, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mari Bapak Ibu, siapa tahu ada yang ingin curhat juga boleh dalam mengelola sosial medianya, atau pernah menemui kasus-kasus tertentu. Nah, itu silahkan, bisa kita diskusikan bersama. Izin. Ya. Silahkan. Ya, perkenalkan diri, saya Agus Alwi, Ketua Pokmas Bangkit Kembar. Tadi mungkin saya... Siapa namanya tadi? Bisa diulang? Agus Alwi. Agus Alwi, silahkan. Ya, maaf tadi mungkin saya banyak kelewat tadi, tapi saya ada gambaran sedikit yang saya ingin tanyakan. Ya, silahkan. Mungkin terkait kayak tadi yang saya simak itu kayak bikin video gitu. Kadang kendala kami di sini itu kekurangan ide gitu untuk ngebuat bikin video yang memang itu di bidang kami gitu. Jadi kayak di mangrove nih, misalkan jadi nggak fokus di mangrove aja gitu, kadang kan karena kawasannya juga nggak terlalu, artinya tidak luas yang itu aja gitu. Jadi itu kadang-kadang kita juga untuk mikir untuk video ini lagi yang bakalan diupload, video ini lagi ya kayak gitu. Jadi nggak tahu ide-ide, keterbatasan ide lah gitu, karena kawasannya juga nggak terlalu lain. Kalau dengan mungkin menyelam atau apa itu kan berhubungan dengan kawasan yang lebih luas gitu. Mungkin lebih ke keterbatasan ide. Jadi mungkin ada solusi gimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Agus. Iya. Terima kasih Bang Agus Alwi. Saya kebetulan pernah sekali ke Bangkit Kembar karena di referensi Mas Barmawi saya pernah sekali berkunjung tahun 2020 saya ke sana. Jadi begini, terkait dengan ide. Nah, betul. Kadang kita memang kepentok dengan ide, tapi ada beberapa cara terkait dengan ide. Yang pertama,
Nah, ini penting. Kalau dalam sosial media itu namanya kita punya content planner. Jadi kita ini harus punya pelurunya itu harus lebih ya. Jadi misalkan selama bulan Juli saya akan upload apa itu, coba kita arrange. Kita misalkan saya menentukan bahwa saya harus upload Instagram itu seminggu 3 kali. Nah, saya upload 3 kali, saya cari waktu yang paling tepat, di mana banyak yang paling aktif dari follower saya. Itu bisa dicek melalui insight dari Instagram. Nah, gimana caranya untuk bikin content planner ini? Nah, kita menentukan 1 bulan berarti saya harus punya 12 konten untuk saya upload. Nah, 12 konten ini apa saja? Kalau saya tidak kepikiran gimana cara bikin konten, nah yang pertama yang bisa dilakukan adalah diskusi dengan timnya. Nah, siapa tahu ide kita mentok, tapi ternyata teman kita, tim kita itu punya ide. Dan biasanya ini akan muncul ketika kita berdiskusi. Jadi berdiskusi untuk menentukan konten apa yang akan kita bikin, yang akan kita upload, ini juga penting, satu. Yang kedua, kita harus mencari referensi. Bagaimana cara mencari referensi? Ketik saja misalkan pakai hashtag mangrove atau wisata mangrove atau apa yang berhubungan dengan mangrove. Nah, kita melihat konten-konten yang sudah ada. Dengan melihat konten yang sudah ada itu bisa jadi bahwa pikiran kita langsung terbuka atau oh iya ini bagus juga kalau aku aplikasi tapi aku ubah sedikit biar tidak mencontek 100%. Nah, ada yang namanya ini ya, amati, tiru, lalu juga kreasikan. Nah, ini penting juga. Kita bisa melihat konten-konten di Google, di YouTube, di Instagram, ini sebagai salah satu referensi. Yang penting kita tidak menjiplak 100%. Mengamati, meniru, memodifikasi, ini sangat boleh untuk dilakukan. Dan ketika bicara tentang mangrove, ini sebenarnya memang kemampuan kita untuk mengeksplor ya. Bisa jadi bahwa di situ human interest. Human interest itu tentang mangrove tapi digabungkan dengan orang. Jadi aktivitas orang ketika dengan mangrove misalkan dari menanam sampai memanfaatkan apapun itu mangrove atau bahkan dilihat dari aktivitinya mangrove itu sendiri. Bisa jadi kita ini bercerita tentang mangrove seolah-olah kita mangrove yang berbicara. Saya butuh waktu tumbuh segini, yang saya butuhkan untuk tumbuh itu adalah apa-apa. Jadi kita meng-create story. Story itu harus kita create. Dan ide-ide untuk meng-create story itu ya bisa dari hal yang sederhana. Menceritakan tentang pertumbuhan mangrove misalkan, lalu juga activity orang, bisa jadi menanam mangrove. Tapi talentnya beda. Talent kali ini adalah anak TK. Nah, talent minggu depan yang nanam mangrove itu adalah anak-anak kuliahan yang sedang KKN misalkan. Lalu ke depan lagi itu adalah, oh iya ternyata ada penanaman mangrove massal. Nah, ketika di situ ada activity yang besar, misalkan ada festival, ada penanaman mangrove dari kantor X misalkan, jangan semua konten itu diupload di hari yang sama. Tapi kalau kita lagi ada kegiatan, di situ ada banyak foto, misalkan ada 10 yang bagus dan siap upload, tahan. Itu sebagai peluru. Jadi tidak langsung diupload saat itu juga. Itu kita keluarin satu-satu, kita bercerita satu-satu. Nah, itu konsistensi. Jadi sebetulnya itu adalah beberapa saran saya terkait dengan konten. Begitu Mas Agus Alwi. Oke, terima kasih. Dan sedikit mungkin Mbak, Ya, siap. yang tepat, waktu yang tepat untuk kita ngupload foto ataupun video gitu. Ya. Jadi sedikit ada gambaran tadi kita kan kadang-kadang nggak sabar nih ketika habis berkegiatan. Ya, betul. Ngupload sekalian kayak gitu biar cepat selesai tugasnya lah kayak gitu. Iya. Nah, itu kadang kita ya betul. Jadi kadang kita ketika punya banyak konten tuh pengen ngupload gitu ya, tapi ya itu sabar karena apa? Kalau sekarang ngupload terus besok enggak, terus baru nanti ngupload lagi itu kayak kita belajar kerja dari awal lagi gitu. Nah, kapan harus mengupload ini? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, setiap akun itu punya punya keistimewaan masing-masing. Akun saya, akun Mas Agus, akun Mas Bamawi, akun Mbak Dina ini punya perilaku yang beda.
Karena apa? Karena follower kita beda. Nah, kalau sudah punya akun Instagram, silahkan dimigrasi ke profesional akun. Di setting itu setting sebagai profesional akun. Jadi nanti kita tinggal insight. Klik insight itu akan kelihatan. Nah, kelihatan di hari apa follower kita itu paling banyak aktif. Oh, ternyata follower saya itu paling aktif di hari Jumat jam 9 malam. Nah, berarti kita itu harus uploadnya di Jumat jam 9 malam. Dan itu kita tidak perlu melakukan penelitian karena di Instagram itu sudah disediakan. Namanya insight. Nah, jadi kalau sudah grafik ini gitu ya, kayak grafik gitu ya. Betul, ini kelihatan nggak ya? Iya. Jadi tinggal di setting, itu nanti akan keluar. Ini nggak kelihatan ya. Ini get insight ini sudah ada di Instagram. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Instagram sudah memberikan rekomendasi kapan kita harus mengupload. Bisa jadi akun saya Jumat jam 9 malam. Tapi kalau akunnya Mas Barmawi misalkan ternyata hari Rabu jam 5 sore. Nah, ternyata kalau akunnya Mas Agus justru hari Minggu jam 11 siang. Itu beda-beda semua karena follower kita beda gitu. Oke Mbak, berarti berdasarkan kita cek di insight-nya dulu, kita teliti di sana ya untuk hari, waktunya gitu. Jadi meskipun kegiatannya itu udah seminggu yang lalu ataupun 2 minggu yang lalu nggak apa-apa nggak apa-apa, betul. Nggak apa-apa, tapi di situ diberikan keterangan bahwa ini dilaksanakan pada bulan lalu. Nah, kalau Anda tertarik bulan depan, ayo berkunjung ke tempat kami, misalkan seperti itu. Dan dan insight ini juga harus dicek terus ya Mas ya, bukan berarti kita sekali ngecek lalu kita menggunakan waktu itu terus, tidak. Tapi setiap minggu silahkan dicek insight-nya karena akan berubah. Misalkan ini lagi liburan sekolah, maka insight juga akan berubah. Kalau waktu puasa, waktu orang online juga berubah. Jadi akan sangat berbeda dari waktu ke waktu. Jadi disarankan bahwa setiap minggu ini kita mengupdate insight kita. Begitu. Oke, makasih Mbak informasinya. Kadang-kadang sih kebanyakan ada informasi juga biasakan ngupload waktunya sekitar jam 7 sampai jam 9 malam, kadang-kadang kayak gitu. Ya, jadi ini saya sedikit memberikan tips ya Mas. Misalkan akunnya adalah Bagek Kembar. Itu Mangrove Bagek Kembar, itu contoh akunnya. Nah, di Bagek Kembar itu ada yang namanya Pok Darwis. Nah, misalkan katakanlah satu Pok Darwis itu yang aktif bermain media sosial 10 orang. Ini tolong diusahakan ketika akun Bagek Kembar itu upload, 10 orang ini tolong memberikan like semua dan komen. Di komen itu silahkan colek. Nah, colek misalkan akun saya Mbak J. Nanti boleh di-follow kalau mau. Nah, itu dicolek Mbak J kapan ke sini, atau misalkan wah Mas Barmawi lama nggak ke sini tapi di-mention. Nah, itu nanti kita itu akan akunnya si Bagek Kembar itu akan muncul di timeline saya. Nah, karena kunci dari media sosial itu adalah interaksi. Nah, misalkan saya punya 2.000 follower. Tapi kenapa yang muncul di story itu orang-orang itu saja? Padahal 2.000. Itu karena saya berinteraksinya dengan orang itu. Kalau saya tidak pernah berinteraksi dengan orang itu, maka postingan orang itu tidak akan muncul di story saya, tidak akan muncul di timeline saya. Jadi Mas Alwi, ketika habis posting itu jangan terus ditinggal tidur. Ya. Jadi setelah posting itu diramaikan. 10 orang anggota Pok Darwis itu nge-like, nge-komen. Nah, pas komen itu ngajakin temannya datang atau apapun itu yang sekiranya berhubungan dengan kita, maka itu akan menjadi satu interaksi yang dikenali oleh Instagram. Kalau misalkan saya dan Mas Alwi ini tidak pernah interaksi, maka Instagram itu tidak akan menyajikan konten saya di tempatnya Mas Alwi, dan konten Mas Alwi tidak akan saya lihat. Nah, itu fungsinya ketika kita belajar algoritma. Jadi interaksi adalah kunci. Algoritma itu sama dengan interaksi. Jadi kalau misalkan saya mention Mas Barmawi hari ini,
sebulan ke depan Instagram itu akan mengabarkan ke saya setiap Mas Barmawi posting. Tapi kalau selama 2 bulan saya tidak pernah berinteraksi dengan Mas Barmawi, contohnya, nah lalu Mas Barmawi ini postingan itu tidak akan lewat di timeline saya, karena Instagram tidak merekomendasikan itu. Nah, itu rumusnya gitu. Jadi gini, kadang kan ke bawah pribadi orangnya juga, kadang kan ada yang kayak cuek, kayak gitu, habis ngupload aja kan, karena mungkin di dunia nyatanya males komunikasi, suka senang nyendiri gitu kan, mungkin jadi ke bawah gitu di ini. Iya, tapi sejatinya media sosial itu candu kok Mas. Jadi kalau orang suka ngelihat TikTok itu dia akan scroll terus, ya. Nah itu, jadi memang harus diniatkan ketika posting, ketika like, komen itu. Ya anggotanya dulu, dimulai dari Pokdarwisnya, dimulai dari masyarakat yang terlibat di mangrove itu. Kenapa demikian? Kalau mereka saja malas, apalagi orang lain kan? Jadi kita harus menanamkan bahwa kita punya rasa memiliki dulu. Kalau kita bangga, tentu orang akan melihat, yakin dengan kita. Kalau kita saja tidak pernah upload, bagaimana orang akan percaya bahwa itu bagai kembar keren? Wong kamu aja tidak pernah sharing, kamu tidak bangga, kan begitu ya? Kalau di sosial media. Iya, baik. Ya, betul. Ya, makasih Mbak Ji. Sama-sama. Nah, ini ada dari Mas Anton di kolom chat, izin Mbak Dina saya bacakan ya Mbak Dina. Pertanyaannya adalah bagaimana trik hebat cepat meraih follower baru? Pertama harus konsisten dengan konten. Nah, konsisten dengan konten. Misalkan jangan saat hari ini upload, besok upload, seminggu ke depan tidak upload, upload lagi, sebulan tidak upload, itu sangat tidak disarankan. Karena kita dianggap tidak serius oleh Instagram. Nah, kalau kita punya, kita harus komitmen dulu. Yang pertama, komitmen tentang upload. Kalau kita sudah berani mentarget, misalkan sehari 1 konten, continue selama 1 bulan. Nah, itu akan berubah akun kita. Karena saya mungkin tidak berteman, tapi saya berteman dengan Mas Alwi, karena Mas Anton misalkan berteman dengan Mas Alwi, maka postingan Mas Anton itu bisa masuk ke timeline saya. Nanti ada tulisan, because you follow Alwi. Nah, semacam itu. Lalu yang kedua, harus menerapkan social media branding. Nah, social media branding itu apa? Nah, ini saya kembali ke contoh bagai kembar. Bagai kembar itu seputar mangrove. Ya, yang diposting adalah yang berhubungan dengan mangrove. Apapun itu, jangan sampai nanti tiba-tiba sekarang udah mangrove, besok mangrove, sampai 10 hari ke depan mangrove, tiba-tiba di situ yang diupload bukan tidak terkait dengan mangrove. Itu namanya tidak konsisten. Nah, orang akan senang ketika postingan kita itu adalah postingan yang konsisten. Yang ketiga, kualitas dari konten. Orang itu harus mendapatkan sesuatu dari postingan kita. Bisa jadi pengetahuan baru, experience baru, informasi baru. Nah, itu yang akan membuat orang tertarik. Dan ini menjadi contoh. Nah, ini contoh yang kayak di tadi. Gimana biar di-subscribe orang? Ya, kita ngasih tutorial. Orang itu kalau di YouTube senang tutorial, belajar menggunakan pedal, belajar menanam mangrove, apa itu adalah edukasi. Berarti itu. Nah, di Instagram juga demikian, harus konsisten. Dan harus kadang kita bikin post 1, misalkan, tips untuk misalkan menanam mangrove agar bertumbuh kembang dengan baik. Nah, judulnya adalah 10 tips menanam mangrove. Nah, di postingan hari ini cukup diberikan 3 saja. 3 tips. Nah, tips keempat dan seterusnya, tunggu postingan kami ya di slide terakhir misalkan. Nah, nanti 2 hari lagi posting tips yang keempat sampai tips yang ke-7. Nah, untuk tips ke-7 sampai 10, tunggu 2 hari lagi ya. Jadi orang akan merasa tertarik, orang merasa harus menyelesaikannya. Ibarat kita nonton film Korea, itu kan candu banget ya. Kalau episode ini selalu tertantang karena
ada plotnya. Demikian juga dengan Instagram. Nah, kita harus pandai-pandai memainkan cerita, memainkan plot itu. Nah, demikian Mas Anton. Semoga membantu. Oke. Ada Pak Barmawi, silahkan. Oh iya. Halo Mas Barmawi, selamat malam. Halo, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, jadi malam minggu kalau di Jogja itu terkenal malam minggon gitu ya. Jadi di NTB kita coba bikin kayak gitu juga Mbak Ji. Jadi malam mingguannya tapi diisi dengan hal-hal yang sangat bagus. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak J yang sudah meluangkan waktunya, dan saya juga banyak belajar dengan Mbak J ini, dan malam ini saya mendapatkan update-nya lah kira-kira gitu. Jadi sejak dulu pernah bareng-bareng di Sustainable Tourism Development, kemudian karena di Mataram saya minta ada mahasiswanya untuk PKL di tempat saya, meskipun komunikasi, saya banyak belajar, dan malam ini saya pikir ini menjadi sangat penting, skill dan kekinian banget gitu. Jadi kalau di sini ada Mas Hirman, saya lihat ada Pak Syukur juga, Pak Mas Pandanan yang kita bareng-bareng gitu, ada Mas Agus Alwi, dan pengalaman dulu bareng-bareng juga. Jadi saya merasakan ya, dari saya selalu memperhatikan yang Mbak J sampaikan dari dulu sampai sekarang gitu ya, apa yang harus dilakukan terkait dengan media, dan media sosial itu memang powernya sangat sangat bagus. Nah, pengalaman saya dari dulu 2016 mencoba membuat Facebook dan seterusnya, itu saya masih merasakan masih banyak orang yang belum merasakan manfaat dari medsos ini, dan manfaatnya luar biasa. Saya mengamati, dan salah satu latar belakang malam ini kita bikin acara seperti ini adalah ingin sebenarnya teman-teman Pok Maswas khususnya ya, Pok Maswas, Pok Darwis, itu bisa memanfaatkan secara maksimal. Belajar dari Bagai Kembar misalnya, kita bisa bareng-bareng gitu, saya, Mas Agus Alwi, terus teman-teman yang lain, kita jadikan admin semua. Jadi memang harus keroyokan, dan benar banget yang disampaikan begitu. Jadi kalau di sini ada Pak Haji Syukur misalnya, ada Mas Arief sebenarnya yang saya harapkan untuk bisa hadir di malam ini, tapi beliau sibuk jadi guru ngisi rapot, sayang banget gitu. Tapi insya Allah nanti ini kita rekam, kita akan share ulang-ulang, mudah-mudahan teman-teman yang lain, karena Pok Maswas itu kan sangat terbatas dari sisi manajemen, dari sisi keuangan, dari sisi mohon maaf mungkin kayak wawasan kira-kira ya seperti ini. Jadi ini fungsi Kapela yang penting. Makanya ini kita baru ketiga, insya Allah ke depan kita akan coba. Tapi memang kita hadirkan materi-materi yang bagus. Jadi kalau saya ingin mendapatkan tips dari Mbak J malam ini, kira-kira bagaimana potensi sosial media yang sangat luar biasa ini, supaya teman-teman ayo bareng-bareng gitu. Ini murah, mudah sebenarnya gitu ya, murah, mudah dan sebagainya, yang gampang begitu. Tetapi saya lihat teman-teman itu ya mengalir saja untuk menggunakan medsos itu nggak maksimal gitu. Jadi tadi itu salah satu nggak maksimal itu ya sudah asal posting, kadang-kadang ngebet kayak tadi Mas Agus bilang, ngebet posting semua, kemudian strategi-strategi yang tadi itu nggak terlalu digunakan, hashtagnya misalnya itu nggak konsisten sangat penting. Nah gimana nih kira-kira ke depan, kira-kira kalaupun ini seri 1, apakah nanti ada seri 2 lagi? Karena audiensnya malam ini kan tadi sampai saya perhatikan, saya concernnya terus terang karena yang menghubungi Mbak Ji saya juga, saya terus terang kalau pesertanya banyak saya akan lebih senang, tapi ini tadi sampai tercatat kalau nggak salah 20 lah, 20, 19 dan sebagainya, dan itu ada double akun juga. Jadi efektifnya mungkin sekitar 15 orang. Seperti itu mungkin Mbak J. Kita kira gimana caranya nih supaya NTB itu semakin banyak lagi teman-teman yang menggunakan potensi yang luar biasa dari medsos tadi itu, untuk konservasi, untuk bisnis, untuk apapun lah gitu. Terima kasih. Baik. Iya,
medsos pada dasarnya memang bisa kita setting tergantung goal kita. Tapi ya memang itu yang pertama adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu penting sekali di samping juga kita mengetahui tentang strategi, baik strategi dan strategi kontennya. Yang perlu disadari adalah begini, Mas. Itulah, kan ada kata pepatah begini, kalau uang itu tidak bisa bekerja untuk kita selagi kita tidur, maka seumur hidup itu kita akan bekerja terus untuk uang. Demikian juga dengan promosi. Kalau saat kita tidur, konten-konten kita itu tidak bisa membantu kita berpromosi, maka seumur hidup kita hanya akan capek untuk promosi saja. Tapi bisa dibayangkan kalau kita punya investasi, dan investasi kita itu bentuknya cukup sederhana, konten. Kalau kita nggak bisa bikin konten yang bagus, gimana? Sekarang itu ada program Merdeka Belajar loh. Saya akan ngebantu teman-teman di NTB kalau misalkan butuh bantuan KKN dan sebagainya, saya akan hubungan ke LPPM Unram. Nah, teman-teman biar dapat tenaga tambahan untuk bikin konten, lalu ini, nah itu saya sangat sarankan untuk itu. Ini kembali ke kesadaran dan ini kembali ke niat, Mas Barmawi. Kalau kita tidak punya semangat ya kita tidak akan jadi apa-apa gitu. Lawong ini sesuatu yang sangat mudah. Media sosial udah nggak bikin platformnya, tinggal bikin akunnya, ngisi selagi ada pulsa. Kalau nggak ada pulsa, masih bisa pakai wifi. Wifi-nya siapa saya nggak tahu. Nah itu kembali ke kita. Berarti kita harus punya niat dulu dan kita harus mematangkan motivasi kita dulu gitu. Motivasi saya kenapa saya bermain medsos? Karena bagi saya medsos akan memudahkan saya. Dan saya terbukti, saya keliling Indonesia ke 30 provinsi hanya karena media sosial. Nah, karena saya punya akun yang cukup besar dengan komunitas saya, banyak sekali kami diundang festival, kami diundang ini gitu. Nah, motivasi saya apa? Nah, dan teman-teman harus menciptakan motivasi itu sendiri-sendiri. Nah, kalau motivasi saya, kenapa saya harus punya akun media sosial, saya harus berpromosi, saya berharap bahwa saya tidak perlu capek-capek untuk promosi, saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk promosi, maka sosial media ini menjadi salah satu solusi. Nah, kalau yang murah, yang mudah aja nggak mau, ya berarti apakah teman-teman mau siap untuk mengeluarkan hal-hal effort yang lebih besar daripada ini gitu. Nah, saya kira dengan kemudahan ini semoga menjadikan motivasi teman-teman untuk semakin aktif di media sosial. Memang tidak langsung berbuah hasil, ya. Kadang sudah bikin konten capek-capek, kok ini tidak naik followernya, nah kok tidak banyak yang komen dan sebagainya. Ya siapa tahu kita memang salah strategi gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau konten utama sudah posting, ramaikan, mention akunnya. Nah, mention akunnya. Nah, akun siapa? Ya akun yang relevan. Siapa yang terkait dengan KKP, siapa yang terkait dengan perikanan kelautan, siapa yang terkait dengan wisata bahari, atau bahkan teman-teman kita. Dan jangan pelit untuk men-share itu di story. Nah, misalkan akun Bilelando tadi, atau akun Bagi Kembar tadi posting. Postingan itu kan bisa di-share melalui story, kalau nggak mau repost. Dan bayangkan satu akun itu ternyata di-post oleh seluruh masyarakat Bagi Kembar atau seluruh anggota Pokdarwis, itu akan semakin aktif. Kalau kita hanya posting, lalu setelah posting kita tidur, atau kita tinggal kemana, nggak pernah kita cek, ada orang nanya di situ tidak dijawab, jangan berharap bahwa media sosial kita akan aktif, jangan berharap bahwa follower kita akan bertumbuh. Nah itu, jadi 1 jam setelah posting itu harus diawasi. Nanti setelahnya secara berkala itu harus dicek. Jadi jangan capek untuk melihat siapa sih yang komen. Oh ternyata ini ada yang nanya, harus saya jawab dan sebagainya. Nah, ini memang membutuhkan satu keseriusan. Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita punya produk, entah itu desa wisata, entah itu perusahaan dengan produk apapun, jangan sepelekan akun media sosial. Nah, dan itu harus ada PIC, harus ada yang bertanggung jawab tentang performanya, harus ada yang bertanggung jawab tentang yang ngelola ini siapa gitu. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Kontennya udah banyak, tapi kok nggak ada yang nonton, jangan-jangan ini tidak disukai oleh netizen.
Jangan-jangan ini tidak disukai oleh si Instagram gitu kan. Nah, sekarang kalau Reels, kalau pakai Reels, nah lagu apa yang harus saya gunakan, itu kan pengaruh juga ya. Nah, sebelum memilih lagu, silahkan lihat Reels. Lihat Reels dulu selama mungkin 10 menit, 5 menit, itu nanti akan muncul lagu-lagu apa yang paling sering digunakan oleh orang, pakai itu. Itu akan sangat membantu agar kita bisa dikenali atau dilihat oleh banyak orang. Dan ingat, jangan di private ya. Kalau memang tujuan kita adalah promosi, tujuan kita ini adalah melakukan social media branding, akun jangan digembok. Nah, itu penting. Ya, sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Mas, Mbak. Ini sudah bikin konten, konsisten waktu, tetapi tidak menambah follower. Ya harus mengevaluasi, harus dilihat, dan apakah sudah ada yang like atau belum. Kalau belum ada ya gunakan orang-orang kita untuk saling komen. Jadi akan sangat membantu ketika kita saling follow, saling memberikan support, saling like. Kalau tidak mau komen ya minimal nge-like lah, atau membagikan postingan itu. Nah, itu akan menjadi penting. Baik. Ya. Satu Ada lagi tadi Mbak ada. Dina, Mbak C. Oh, ya. Kira-kira strategi Baik. gimana ya supaya teman-teman ini ya kalau saya sih insya Allah sudah ngerti gitu loh, maksudnya potensi apa ya sosial media itu dahsyat gitu. Cuman kadang-kadang memberitahu teman-teman yang lain, ayo nge-like bareng-bareng gitu. Kadang-kadang di misalnya ya kita bikin postingan di Kapela gitu. Ayo like, komen, share itu. Tapi ya itu tadi yang disampaikan pertanyaan Mas siapa tadi itu. Tapi nggak ada yang bergerak gitu karena di media sosial itu kalau di WA misalnya itu banyak silent reader gitu ya. Nah, jadi dia baca tapi ya nggak beraksi. Kira-kira cara untuk mendobrak itu gimana Mbak Jaya? Kalau ini kuncinya ada di motivasi sih ya Mas. Itu sama kok dengan saya. Anggota Genpi itu banyak sampai 21.000, tapi toh tidak semuanya nge-like kan, memang seperti itu. Jadi kalau ini sebelum kita membuat ekosistem digital, berarti kita harus membuat ekosistem dulu. Kapela. Nah, orang-orang yang ada di intern Kapela ini harus dipilih juga orang-orang yang komitmennya tinggi. Nah, ini penting sebenarnya. Nah, kalau komitmen tinggi itu bisa didasari dari berbagai hal. Misalkan memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, kesadaran yang sama. Nah, itu bisa ditanamkan. Nah, itu mungkin ditanya, kita juga perlu nanya, kenapa sih kok nggak mau nge-like, kenapa sih kok nggak mau nge-share konten, kenapa kok jarang komen. Nah, itu mungkin juga bisa ditanyakan ya. Dan saya rasa kalau kita punya tujuan yang sama, itu kan artinya perlu guyup ya. Nah, ini sudah di luar strategi media sosial, tapi menyadarkan teman-teman tentang manfaat. Kalau mereka sudah tahu manfaatnya dan tidak mau melakukan itu jangan-jangan mereka memang tidak komitmen atau mereka tidak punya keinginan yang kuat gitu loh. Karena tidak semua orang itu punya keinginan yang sama dan keinginannya nggak kuat. Kalau keinginannya nggak kuat, dia tidak akan tergerak. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya ini. Nah, itu masalahnya ada di masalah psikologis kalau itu berarti ya. Mas Barmami, mohon maaf. Ya. Ya. Nah, itu dia memang. Ini tugasnya Pak Ketua ini, Pak Herman ini untuk ngoprak-oprak. Ya. Nah, tadi kalau tidak salah di slide keberapa itu ada yang namanya leadership. Nah, jadi untuk melakukan restart tourism ini perlu adanya leadership. Nah, leadership ini adalah harus ada orang. Jadi setiap organisasi, setiap kelompok, setiap apapun itu pasti ada motor. Semangatnya pasti beda. 10 orang itu bisa jadi motornya 2, 3, atau 1. Nah, ini yang harus menjadi role model. Dan ini yang harus menjadi leadernya. Seperti apa? Nah, itu. Jadi memang leader itu penting, leadership itu penting. Jadi kalau misalkan yang lain malas, ya yang 2 tidak malas, ya 2 ini harus konsisten. Siapa tahu dengan konsistensi yang 2 ini akan menggugah yang lain. Nah, ini penting sih sebenarnya. Kalau yang 2 ini kalah ikut-ikutan malas, ya habis semuanya kan. Jadinya seperti itu ya. Ya, betul. Ya, ini juga saya alami kok. Jadi
hampir di setiap komunitas, bahkan di kantor pun motivasi orang kerja itu kan beda-beda. Ada yang kalau lembur senang tetap bahagia, ada yang kalau misalkan lembur sedikit sudah mengeluh dan sebagainya. Nah ini termasuk etos sih sebetulnya. Tapi yang jelas adalah ketika kita kuat, ketika kita punya vibes-nya itu bagus, kita positif, itu insya Allah energi yang baik itulah yang akan menarik ya. Dan nanti gini ya, Mas, ada namanya seleksi alam kan? Ya. Yang tidak suka nanti akan pergi, tapi orang ketika ngeliat, loh saya kok ngelihat Mas Barmawi itu semangatnya luar biasa ya. Yang awalnya saya mungkin hanya kenal-kenal ini, tapi oke lah, saya mau terlibat lebih Mas Barmawi. Kalau misalkan ada ini lagi, saya mau ikut dong. Nah, itu nanti akan menarik. Jadi percayalah bahwa energi baik juga akan membawa kebaikan. Ya, oke. Terima kasih banyak. Baik. Ya, monggo Mbak Dina. Tadi ada Lentera Tambora, tadi ada dia angkat tangan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Lentera Tambora. Ya, baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam juga Mbak Ji. Kebetulan saya juga bergabung di Bima Dompu. Alhamdulillah. Jadi kita di sini aktivitasnya di TWA Satonda atau Pulau Satonda, tepatnya di Labuan Kendal, Tambora, Bu. Baik. Ya, jadi kita aktivitasnya di sana yaitu selain dari memandu wisata, kita juga aktivitasnya di penyu dan karang. Terkait ini di dalam media sosial, jadi kita di sini kebetulan yang langsung menjadi adminnya saya sendiri sebagai ketua. Jadi kami sudah membuat berbagai macam akun yaitu YouTube, IG maupun Facebook dan lain sebagainya. Nah, ketika kami melakukan upload video, jadi di dalam video itu ada ya semacam durasi khusus yang biasanya atau ideal yang biasanya agar orang tidak bosan menonton. Itu aja sih pertanyaan, durasi videonya itu aja, Bu. Oh baik, terima kasih Bang, sukses juga di Satonda. Jadi terkait dengan durasi video, ini juga tergantung dari kontennya. Kalau kontennya itu flow-nya menarik, misalkan tutorial atau yang seperti yang tadi, misalkan 10 tips itu, nah orang akan cenderung untuk mengikuti. Nah tapi kita harus melihat juga, kalau misalkan konten yang kita produksi itu untuk Instagram, maka disarankan menggunakan Reels di bawah 1 menit kalau untuk konten di Instagram. Jadi bisa jadi 30 detik sampai 1 menit maksimal. Jangan sampai 1 menit ya, maksimalnya adalah 59 detik. Nah itu, kalau di story itu jangan sampai lebih dari 15 detik, syukur-syukur hanya 10 detik saja. Nah, di YouTube itu minimal 3 menit. Nah, 3 menit, tapi tergantung dari konten apa yang dibuat. Kalau konten itu tutorial, maka semakin detail itu akan semakin bagus. Tapi kalau sistemnya adalah video promosi, YouTube itu akan lebih baik jika sekitar 3-5 menit saja. Jadi kita harus menyesuaikan platformnya ya. Oh, ternyata Reels di Instagram itu akan lebih baik kalau 30 detik. Nah, dan itu isinya adalah highlight semua ya. Jadi cuplikan-cuplikan gitu. Kan sekarang kalau editing itu kan juga gampang banget di handphone. Apalagi template di TikTok itu gampang banget. Tinggal pilih satu lagu, masukin 20 foto, maka dia akan gerak-gerak sendiri. Nah, jadi pakai tips itu juga bisa. Gitu, Bang. Sementara untuk saat ini algoritmanya seperti itu ya. Bisa jadi nanti akan berubah. Nah, tapi sementara untuk Instagram contohnya adalah seperti itu. TikTok juga seperti itu. Iya. Demikian Mbak Dina. Ada tanggapan dari Lentera Tambora tadi? Jika tidak ada, kita lanjut. Ya, ada. pas sudah. Ya. Oke. Nggak ada. Terima kasih. Oke,
Ini sudah jam 21.55, tinggal 5 menit lagi, jam 10. Mungkin terakhir tidak ada. Jika tidak ada, kita akan mengakhiri sesi diskusi. Baik. Oke. Tidak ada ya, sudah tidak ada. Jadi Mungkin kesimpulannya, Mbak Dina ada closing oke, statement dari Mbak J, kira-kira Oke. pesan untuk NTB gimana kira-kira ya? Oke, siap. Silahkan Mbak J. Baik, Closing statement-nya. terima kasih Mbak Dina, Mas Barmawi, dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk sharing. Dan nampaknya memang media sosial itu tidak ada habisnya ya. Dan dia bukan menjadi satu hal yang statis. Jadi dia akan terus berkembang dan terus berubah. Jadi yang terpenting adalah kuasai digital skill-nya. Lalu yang kedua, jangan lupakan bahwa kunci suksesnya ada 2. Yang pertama adalah konten dan strategi. Dan konsistensi menjadi hal yang sangat penting dalam bersosial media. Demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak J, luar biasa sekali. Sama-sama. Iya. Semoga apa yang diharapkan komunitas penyelam Nusa Tenggara Barat atau Kapela NTB bisa terwujud. Bagaimana kemudian kelompok yang bergerak di Bahari khususnya, bagaimana kemudian bisa memanfaatkan media sosial ini sehingga tercapai mindset digital pada masing-masing kelompok gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak J dan Sama-sama. semua peserta yang sudah bergabung dan yang sudah aktif bertanya tadi. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan bincang online berikutnya. Mungkin nanti bisa kalau ada kita lanjut lagi dengan Mbak J. Oke. Itu saja. Mohon maaf jika ada yang keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak J. Saya berpikir ya mungkin ada versi kedua ya, karena ini kalau kita lihat dari pesertanya kan ada sekitar 15-an. Jadi saya itu punya keinginan kalau misalnya ini dibutuhkan itu nanti ada sesi training hand-on exercise atau kita kan kan masih dasar teori lah gitu ya. Betul. Nah, nanti kita coba tawarkan kalau misalnya kita evaluasi, misalnya Mas Agus Alwi nih bagai kembar. Iya, boleh Mas Barmawi. Apakah ada? Iya. Iya. Iya, boleh Mas Barmawi. Kalau nanti ini boleh kita chat lah. Kita bikin seri 2-nya kapan dan tema yang lebih spesifik ya Mas ya. Mungkin pemanfaatan Instagram, terus habis itu bagaimana strategi konten, mungkin seperti itu. Dan beberapa izin boleh saran ya Mas ya, nggak usah di passcode. Nah, mungkin langsung linknya biar bisa langsung di-share kemana-mana. Oke, gitu. siap. Dan pastikan leadernya, anggota Pokdarwisnya diajak ya, biar sama-sama terbuka lah kita gitu. Jadi makin kompak juga gitu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi siap. Nanti kita kuliti misalnya ada Pandanan, udah ada media sosialnya, kemudian Liang Kuru atau Lentera Tambora yang punya media itu kita evaluasi, kita bantu mereka untuk men-tweaking performance dari sosial media mereka. Siap. Terima kasih banyak Mbak J. Matur nuwun ya. Tampi asih. Mohon izin untuk live ya. Siap, Mbak J. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.